Romo Magnis, Baradae orang kecil, tak bisa bantah perintah Sambo. Memang masih melihat bahwa jaksa tidak bisa membedakan antara status justice collaborator dengan perbuatan pidana dari Richard. Nah, hal itu yang menurut kami silapnya jaksa. Gitu. Seharusnya dalam posisi seorang menjadi justice collaborator tidak lagi mengacu pada perbuatan dilakukan, tetapi lebih mengutamakan tentang bantuan kerjasama yang diberikan oleh justice collaborator hingga perkara ini terbongkar. Pengakuan itu juga diakui oleh jaksa di dalam tuntutan dan repliknya, bahwa bila tanpa ada peran dari Richard, tentu perkara ini tidak mudah diungkap. Ya, nah itu yang sudah seringkali disampaikan. Jangan hanya melihat ketika di persidangan, tapi lihat bagaimana ketika di proses penyidikan. Tanpa ada pengakuan dari Baradae, maka skenario yang hari ini akan tersaksikan di persidangan adalah skenario dari FX. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Kalau dilihat dari replik yang disampaikan jaksa, pertama menurut kami ada klarifikasi dan ada revisi. Revisinya yaitu bahwa di dalam tuntutan jaksa tidak menyinggung adanya surat dari LPSK untuk rekomendasi peringanan atau pemberian penghargaan kepada Baradae. Namun ketika di dalam replik, jaksa baru menyampaikan ada surat rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari. Guru Besar Filsafat Moral Sekolah Tinggi Filsafat Dirakarya, Frans Magnis Suseno, menyatakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Richard Eliezer Budiang Lumiu hanya orang kecil yang tak bisa mengelak saat diperintah Ferdy Sambo buat menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Romo Magnis yang beberapa waktu lalu dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli yang meringankan menilai posisi Richard kepada peristiwa berdarah pada 8 Juli 2022 itu tak punya pilihan selain menaati perintah, sebab perbedaan pangkat dan jabatan yang terlalu jauh dengan Ferdy Sambo juga dinilai menjadi faktor yang membuat Richard tak bisa mengelak. Jadi belum masalahnya dia sendiri diancam atau tidak, itu dalam waktu yang sangat singkat, barangkali hanya 10 detik yang tersedia. Situasi dia harus memutuskan laksanakan atau tidak. Dia orang kecil, dia juga dalam situasi perintah itu, apakah betul-betul jahat? Kata Romo Magnis dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Kamis 2 Februari 2023. Apalagi menurut Romo Magnis, Richard sebagai polisi dengan pangkat paling rendah tidak dalam posisi berani mempertanyakan atau menolak perintah. Dalam budaya polisi yang merupakan budaya perintah harus dilaksanakan. Semboyan laksanakan tidak mengharapkan bawahan bertanya apakah berhak memberi perintah atau tidak, harus dilaksanakan, ujar Romo Magnis. Romo Magnis juga menilai tindakan Richard menembak Yosua atau perintah Ferdy Sambo tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi menurut dia saat itu Richard tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah perintah itu baik atau jahat. Eliezer mendapat perintah keras bukan dari atasan kecil, tapi dari seorang jenderal polisi yang amat kuat yang tentu saja orang seperti Eliezer tidak boleh menanyakan sama sekali. Laksanakan, itu yang dia tangkap, ucap Romo Magnis. Dalam tuntutannya, jaksa menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu.
Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Januari 2023. Kemudian ia dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Guru Besar Filsafat Moral Sekolah Tinggi Filsafat Dirakarya, Frans Magnis Suseno, menyatakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Richard Eliezer Budiang Lumiu hanya orang kecil yang tak bisa mengelak saat diperintah Ferdy Sambo buat menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Romo Magnis yang beberapa waktu lalu dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli yang meringankan menilai posisi Richard kepada peristiwa berdarah pada 8 Juli 2022 itu tak punya pilihan selain menaati perintah. Sebab perbedaan pangkat dan jabatan yang terlalu jauh dengan Ferdy Sambo juga dinilai menjadi faktor yang membuat Richard tak bisa mengelak. Jadi belum masalahnya dia sendiri diancam atau tidak, itu dalam waktu yang sangat singkat, barangkali hanya 10 detik yang tersedia. Situasi dia harus memutuskan laksanakan atau tidak. Dia orang kecil, dia juga dalam situasi perintah itu, apakah betul-betul jahat? Kata Romo Magnis dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, seperti dikutip pada Kamis 2 Februari 2023. Apalagi menurut Romo Magnis, Richard sebagai polisi dengan pangkat paling rendah tidak dalam posisi berani mempertanyakan atau menolak perintah. Dalam budaya polisi yang merupakan budaya perintah harus dilaksanakan. Semboyan laksanakan, tidak mengharapkan bawahan bertanya apakah berhak memberi perintah atau tidak, harus dilaksanakan, ujar Romo Magnis. Romo Magnis juga menilai tindakan Richard menembak Yosua atau perintah Ferdy Sambo tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi menurut dia saat itu Richard tidak dalam posisi untuk memutuskan apakah perintah itu baik atau jahat. Eliezer mendapat perintah keras bukan dari atasan kecil, tapi dari seorang jenderal polisi yang amat kuat yang tentu saja orang seperti Eliezer tidak boleh menanyakan sama sekali. Laksanakan, itu yang dia tangkap, ucap Romo Magnis. Dalam tuntutannya, jaksa menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Januari 2023. Kemudian ia dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Guru Besar Filsafat Moral Sekolah Tinggi Filsafat Dirakarya, Frans Magnis Suseno, menyatakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Richard Eliezer Budiang Lumiu hanya orang kecil yang tak bisa mengelak saat diperintah Ferdy Sambo buat menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Romo Magnis yang beberapa waktu lalu dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli yang meringankan menilai posisi Richard kepada peristiwa berdarah pada 8 Juli 2022 itu tak punya pilihan selain menaati perintah. Sebab perbedaan pangkat dan jabatan yang terlalu jauh dengan Ferdy Sambo juga dinilai menjadi faktor yang membuat Richard tak bisa mengelak.